Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pandu Setiawan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum perancangan teknik industri 2 pada bab pertama, yakni membahas time series dan forecasting. Kita menuju ke studi kasus dulu, teman-teman. Ya, jadi studi kasusnya PT Nusantara. Dan di sini sudah ada data permintaan selama 10 bulan, teman-teman. Maka selesaikan permasalahan tersebut dengan metode forecasting. Jadi 4 bulan yang akan datang itu berapa permintaannya gitu loh, teman-teman. Oke, di sini pengolahan datanya. Nah, yang aktual data merupakan permintaan secara aktual. Lalu yang sebelah kanan adalah forecast dengan menggunakan metode regresi linear, teman-teman. Jadi pada bulan ke-11 atau April 2018 diketahui permintaannya sebesar 173, teman-teman. Lalu bulan ke-12 Mei 2018 permintaan diketahui sebesar 181,45. Lanjut bulan ke-13 atau Juni 2018 permintaannya sebesar 189,90. Dan pada bulan ke-14 atau Juli 2018 permintaan sebesar 198,36. Itu tadi ya, teman-teman. Jadi sudah terselesaikan permintaan pada bulan 11, 12, 13, dan 14. Sekarang kita lanjut. Grafik metode forecasting. Nah, dari hasil grafik tersebut kita mengetahui bahwa dari data grafik permintaan aktual dari periode pertama sampai periode ke-10 mengalami kenaikan dan juga penurunan, teman-teman. Namun, pada grafik forecasting dengan menggunakan regresi linear menunjukkan bahwa peramalan dari periode pertama sampai ke periode ke-10 sampai periode ke-14 atau 4 bulan yang kita ramalkan tadi itu mengalami kenaikan yang konstan. Sekarang kita lanjut ke bab selanjutnya ya, teman-teman, karena sudah selesai bab yang tadi. Nah, kita akan membahas bab mengenai inventory. Studi kasusnya adalah, jadi PT Nusantara menghadapi masalah dalam mengadakan kayu yang akan digunakan sebagai bahan produksi. Kebutuhan kayu untuk pembuatan kursi selama setahun adalah 3.600 lembar. Biaya untuk melakukan sekali pemesanan adalah Rp200. Biaya simpan per lembar adalah Rp25 per tahun. Harga per lembar kayu adalah Rp100. Nah, perusahaan ingin mengetahui berapa kali perusahaan harus memesan kayu untuk memenuhi kebutuhan selama 1 tahun, dan berapa banyak kayu yang harus dipesan setiap kali pemesanan agar dikeluarkan biaya yang paling minimal. Kita lanjut ke pengolahan data, teman-teman. Nah, dari hasil pengolahan dari data gambar 3.1 hasil pengolahan EOHI, kita mengetahui bahwa total kapasitas pada tiap pemesanan adalah 240 lembar, teman-teman. Karena kebutuhan per tahun ialah 3.600 lembar kayu, maka terdapat pemesanan sebanyak 3.600 bagi 240 sama dengan 15 kali pemesanan dalam 1 tahun, di mana biaya sekali pesan adalah sebesar Rp200. Biaya simpannya tadi Rp25 per tahun. Kemudian pada kolom economic order analysis masih pada pengolahan data 3.1.
maksimum inventory adalah sebesar 240 lembar teman-teman. Dimana biaya pemesanan adalah 300 per tahun, biaya penyimpanan 3.000 per tahun, sehingga diketahui total harga material untuk 3.600 lembar kayu adalah Rp360.000, sehingga total biaya yang harus dikeluarkan oleh PT Nusantara selama 1 tahun pemesanan kayu adalah Rp366.000, teman-teman. Lanjut kita ke grafik inventory cost. Nah, dari grafik inventory cost kita ketahui bahwa grafik setup cost atau biaya pemesanan, semakin banyak jumlah bahan kayu yang dipesan, maka akan semakin sedikit biaya pengadaannya. Jadi kalau yang dipesan semakin banyak, maka semakin murah ya harganya. Nah, selanjutnya untuk grafik holding cost, dilihat bahwa semakin banyak jumlah bahan yang dipesan, maka semakin besar pula biaya penyimpanan atau holding cost-nya semakin besar. Lanjut ke hasil pengolahan EOHI lanjutan atau FOHI. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa nilai optimal order quantity adalah 245,32, dengan nilai optimal reorder point adalah 215,94. Kita lanjut ya teman-teman. Pada hasil grafik simulated inventory profile didapatkan bahwa reorder point sebesar, ya ampun, ya, jadi saya ulangi lagi ya teman-teman. Tadi masih ada kendala teknis. Kita lanjutkan. Jadi dari hasil grafik simulated inventory profile, kita mengetahui bahwa reorder point sebesar 215,94 teman-teman. Nah, sekian dari laporan 1. Ya, jadi kita lanjutkan lagi ya teman-teman, laporan praktikum perancangan teknik industri 2, dan saya akan membahas mengenai agregat planning teman-teman. Lanjut ke studi kasus ya. Jadi PT Nusantara merencanakan untuk memproduksi seperangkat meja kursi berkualitas tinggi. Permintaan mebel berkualitas 4 bulan yang akan datang diperkirakan X, dan X. Nah, berbagai informasi lain yang berkaitan dengan rencana produksi tersebut dapat terlihat pada tabel 3.1. Manajemen ingin melakukan analisa yang diperlukan untuk menyusun persiapan proses dan penjadwalan produksi sehingga dapat dicapai hasil maksimal dengan biaya produksi yang tidak berlebihan. Nah, inilah data yang digunakan, yang akan diolah nantinya teman-teman. Ini ada data karyawan tetap, karyawan honorer, dan data lain-lain. Lanjut ke pengolahan data. 3.1 tabel awal perencanaan produksi dengan menggunakan metode linear programming model. Jadi pada bulan April 2018 demand-nya 173 didapatkan dari full-time regular production sebesar 100 ditambah dengan full-time overtime production itu 73. Pada bulan Mei 2018 demand sebesar 181
diperoleh dari FT regular production sebesar 100 ditambah dengan overtime production sebesar 81. Pada bulan Juni 2018 demand-nya 190. Itu komposisinya terdiri dari full time regular production sebesar 100 ditambah dengan full time overtime production sebesar 90. Lalu pada bulan Juli demand-nya 198 diperoleh dari full time regular production 100 ditambah full time overtime production 98. Nah, untuk ending inventory totalnya itu ada 40 teman-teman. Keseluruhannya ada 40, lalu total produksi itu ada 742. Kita ketahui bahwa full time regular production totalnya 400, lalu full time overtime production totalnya 342, dijumlah didapatkan total produksi 742 ya teman-teman. Kita lanjut ke tabel analisa biaya linear programming model. Jadi bulan April full time regular time didapatkan $1.000 ditambah full time overtime $870 tambah part time regular time $180 tambah inventory holding cost sebesar $150 tambah full time hiringnya $800. Maka pada bulan April diperoleh cost sebesar $3.100. Lalu pada bulan Mei kita tinggal menjumlahkan totalnya $2.320. Pada bulan Juni totalnya $2.455. Nah, pada bulan Juli yakni full time regular time $1.000 ditambah full time overtime $1.245 ditambah $180 tambah inventory holding costnya $150. Akhirnya total biaya yang dikeluarkan pada bulan Juli sebesar $2.575. Nah, kesimpulannya pada tabel analisa biaya linear programming model, biaya total cost-nya sebesar $10.450. Nah, sekarang kita menuju grafik full time regular time production. Jadi antara bulan April, Mei, Juni, Juli sama sebesar 100 ya full time regular time production-nya. Lanjut grafik line production requirement. Persyaratan produksi. Jadi dari grafik tersebut menunjukkan bahwa periode April sampai periode Juli mengalami peningkatan. Pada bulan April sebesar 173, bulan Mei sebesar 181, bulan Juni sebesar 190, dan bulan Juli sebesar 198. Pada tabel awal perencanaan produksi menggunakan model simple model, diketahui bahwa demand totalnya dari bulan April sampai Juli 742, tapi regular production setiap bulannya itu cuma 20, jadi totalnya itu 80 teman-teman. Jadi ini terlihat bahwa dengan menggunakan simple model tidak bisa memenuhi demand yang ada. Walaupun itu lebih murah, tapi kan nggak bisa memenuhi demand, jadi kita tidak menggunakan yang simple model. Lanjut ya, 3.6 analisa biaya simple model. Biayanya regular time-nya masing-masing bulan $200. Jadi totalnya ada $200 dikalikan 4, jadi $800 dengan menggunakan simple model. Grafik agregat planning simple model.
Nah, jadi ini jelas sekali yang warna merah merupakan production requirement. Jadi persyaratan produksinya itu kan ada di atas 150. Namun ini agregat number of karyawan pada periode April 2018 menunjukkan regular time production sebesar 20, itu yang biru, total production sebesar 20 yang hijau, number of karyawan sebesar 4 karyawan, lalu production requirement sebesar 173. Cara analisanya seperti itu. Pada periode Mei 2018 regular time production sebesar 20, itu yang warna biru, total production sebesar 20 yang warna hijau, number of karyawan sebesar 4 yang biru, dan production requirement sebesar 181 yang warna merah. Oke. Lanjut ya teman-teman ke bab selanjutnya, bab keempat, yakni mengenai Oke, kita lanjut ya teman-teman. Laporan praktikum PTI 2 bab Material Requirement Planning atau MRP. Kita pahami dulu bagian studi kasus. Jadi intinya PT Nusantara ini mau merencanakan salah satu produk unggulan untuk periode 4 bulan ke depan. Nah, produk unggulannya ini memerlukan 7 macam bahan yang terdiri atas 3 jenis kualitas, A, B, dan C. 6 di antara bahan tersebut dapat disiapkan sendiri oleh perusahaan, sedangkan salah satunya harus dibeli di luar. Manajemen ingin melakukan analisa yang diperlukan untuk menyusun persiapan dan jadwal produksi, sehingga dapat diketahui rencana kebutuhan bahan untuk waktu 4 bulan ke depan. Adapun data-data yang diperlukan seperti ini, tabel 2.1, data kebutuhan untuk keperluan produksi, lalu ada data bill of material BOM untuk produksi, lalu kita juga menggunakan data master production schedule MPS, lalu kita juga menggunakan data persediaan bahan inventory, data kapasitas produksi. Oke, jadi kita langsung aja di pengolahan data. Tampilan struktur produk. Jadi untuk membuat produk A, kita memerlukan bahan B dan C. Nah, bahan B sendiri terdiri dari bahan D dan E. Bahan C terdiri dari bahan pembentuk C terdiri dari F dan G. Lalu kita lanjut ke tampilan BOM, bill of material. Bill of material. Nah, untuk produk A membutuhkan bahan B dan C, di mana bahan B diperlukan bahan sebanyak 2 meter dan bahan C diperlukan sebanyak 4 meter. Lanjut ke tabel 3, ke gambar 3.3 mengenai tampilan kebutuhan bahan R dan kapasitas produksi C. Jadi item A memiliki nilai overdue requirement sebesar 0. Pada bulan 1 dibutuhkan R sebanyak 80 unit dengan kapasitas C sebesar 100 unit sehingga memiliki persentase sebesar 80%. Pada bulan 2 dibutuhkan R sebesar 300 unit dengan kapasitas C sebesar 100
unit pada bulan 3 dibutuhkan R sebesar 250 unit dengan kapasitas C sebesar 100 unit sehingga memiliki persentase 250%. Pada bulan 4 dibutuhkan R sebesar 400 unit dengan kapasitas C 100 unit sehingga memiliki persentase 400%. Maka total material yang dibutuhkan R 1030 unit dengan kapasitas C sebesar 400 unit sehingga memiliki total persentase sebesar 257,50%. 3.4 mengenai tampilan MRP. Saya akan mencoba menganalisa yang bagian A, teman-teman. Jadi item A memiliki nilai gross requirement sebesar 0, schedule receipt sebesar 0 juga, project on hand sebesar 0, project net requirement sebesar 0, plan order receipt sebesar 0, plan order release sebesar 380, lalu gross requirement pada bulan 1 sebesar 100, bulan 2 300, bulan 3 250, bulan 4 400 dengan kebutuhan total ada 1050. Item A dengan lead time 2. Oke, kita lanjut ke tabel actions. Plan order release. Dari hasil pengolahan data pada tabel actions, plan order release dapat disimpulkan bahwa pada item A memiliki nilai overdue sebesar 380 pada bulan 1. Bulan 1 memiliki nilai sebesar 250. Pada bulan 2 memiliki nilai sebesar 400, bulan 3 sebesar 0, bulan 4 sebesar 0 dengan total yang diperlukan pada item A sebesar 1030. Saya akan membacakan lagi contoh yang nomor item G. Jadi item G memiliki overdue sebesar 8.330 dengan pada bulan 1 memiliki nilai sebesar 0, pada bulan 2 memiliki nilai sebesar 0, pada bulan 3 sebesar 0, bulan 4 juga 0, totalnya ada 8.330. Halo teman-teman, kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas tugas keempat. Di sini terdiri dari 2 bab, ada bab penjadwalan dan juga pemilihan supplier. Yang pertama kita akan membahas mengenai bab penjadwalan. Oke, kita pahami dulu bagian studi kasus. Jadi PT Nusantara memiliki 5 pekerjaan rutin. Sebut saja job 1 hingga job 5. Masing-masing job memerlukan 3 proses atau operasi yang disebut dengan oper 1, oper 2, dan oper 3. Sebagai contoh, job 1 memerlukan proses di mesin 1 selama 10 menit, proses di mesin 2 selama 5 menit, dan proses di mesin 3 selama 4,5 menit. Datanya seperti pada tabel 2.1.2. Nah, manajemen PT Nusantara ingin mengetahui bagaimana proses penyelesaian kelima pekerjaan tersebut dilakukan. Misalnya harus mulai dari pekerjaan yang mana dulu, lalu pekerjaan yang mana lagi, dan seterusnya. Manajemen ingin agar mesin selalu terpakai tanpa banyak berhenti, sehingga pengeluaran biaya dapat dihemat. Kita lanjut ke pengolahan data. Pengolahan data, hasil pengolahan data Gupta method. Jadi pada pekerjaan 1 dikerjakan dengan mesin 1 dimulai pada menit ke-20 dan berakhir pada menit 30. Waktu prosesnya sebesar 10 menit. Lalu
pada lanjut lagi setelah di mesin 1 lanjut ke mesin 2. Operation 2 pada mesin 2, start time-nya tadi 30, finishnya di menit 35, waktu proses berarti 5 menit. Lanjut ke operasi 3. Operasi 3 ini diproses di mesin 3. Start time-nya 35, finishnya 39,5 menit, jadi waktu proses 4,5. Sampai akhirnya pada pekerjaan 5 dikerjakan dengan mesin 4 dimulai pada menit ke-30, waktunya berakhir pada menit 33, total proses pengerjaan dalam waktu 3 menit. Kita lanjut ke hasil pengolahan data machine schedule, jadwal mesin. Jadi pada tabel tersebut dapat terlihat bahwa penggunaan mesin dimulai dari mesin 1 dalam mengerjakan pekerjaan job 4 di operasi ke-1 yang dimulai pada menit ke-0 dengan memproses waktu selama 14 menit dan selesai pada menit ke-14. Setelah itu job 5 pada menit ke-14 memproses waktu selama 6 menit hingga proses selesai pada menit ke-20. Selanjutnya sampai pada mesin 4 yang mengerjakan job 3, operasi ke-4 hingga semua jadwal pekerjaan job 1 sampai job 5 dapat terselesaikan. Selanjutnya di sini ada hasil pengolahan data Gantt chart untuk pekerjaan. Jadi pada job 1 kita tahu bahwa pada pekerjaan 1 dilaksanakan oleh operator ke-1 di mesin 1, dilanjutkan operator 2 di mesin 2, lalu setelah itu dilanjutkan ke operator ke-4 di mesin 4. Lalu pada job 2 pekerjaannya dilakukan oleh operator pertama di mesin 1, dilanjutkan operator 2 di mesin 2, dan dilanjutkan operator 4 di mesin 4. Pada job 3 pekerjaannya dilaksanakan oleh operator 1 di mesin 1, lalu dilanjutkan dengan operator 2 di mesin 2, dilanjutkan operator 4 di mesin 4. Nah, pada job 4 pekerjaan dilaksanakan oleh operator 1 dan dilaksanakan operator 1 di mesin 1. Waktu pengerjaan selama 13 menit. Lanjut ke mesin 2 dilakukan oleh operator 2, waktunya sebesar 8 menit. Lalu dilanjutkan ke mesin 3 oleh operator 3, dan terakhir di mesin 4 dan dengan operator 4. Lalu pada job 5 ini pada job 5 pekerjaan dilaksanakan oleh mesin 1 operator 1, dilanjutkan mesin 2 operator 2, dilanjutkan mesin 3 operator 3, dan diakhiri mesin 4 oleh operator 4. Dan tempat kerjanya ini terpisah di job kelima. Pada job keempat ruang kerjanya itu secara berurutan. Lanjut hasil pengolahan data Gantt chart untuk mesin. Jadi pada mesin 1 secara berurutan pada mesin 1 pekerjaan akan dilakukan oleh operator 1. Nah, urutannya mulai dari job 4, job 5,
job 3, job 2, dan job 3. Terus pada mesin 4 dilaksanakan oleh operator dengan mengerjakan job 4 dan job 5. Nah, sekarang kita ke hasil pengolahan data job sequence. Jadi job number 4 job nomor 4 dilaksanakan oleh job 4, job nomor 5 dilaksanakan oleh job 5, job nomor yang ketiga job nomor 1 dilaksanakan oleh job 1, yang nomor 4 job nomor 2 dilaksanakan oleh job 2, yang kelima job nomor 3 dilaksanakan oleh job 3. Sekarang kita ke analisa performance analysis. Jadi pada grafik di atas dapat disimpulkan untuk biaya pada pengerjaan job 2 dan job 4 lebih besar, yaitu bernilai 450. Lalu biaya pengerjaan pada job 1 sebesar 250, job 3 sebesar 300, dan terakhir job 5 sebesar 250. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bab pemilihan supplier, teman-teman. Pemilihan supplier ini menggunakan aplikasi namanya Expert Choice. Jadi beda dengan bab yang sebelum-sebelumnya karena kita mengolahnya kan menggunakan VirtualBox. Di dalamnya itu kan ada WinGSB. Tapi kalau pemilihan supplier beda lagi, menggunakan Expert Choice. Oke, kita pahami dulu di bab kita pahami dulu studi kasusnya. Jadi perusahaan Comfortable Chair merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai jenis kursi, yakni kursi bandara, kursi kuliah, dan kursi kantor. Perusahaan memiliki supplier bahan baku utama yakni kayu jati. Nah, ada data-datanya nih teman-teman. Yang pertama ada 4 supplier kayu, tentunya dari perusahaan yang berbeda-beda. Ada dari PT Kayu Jati Kokoh, PT Kayu Jati Jaya, dan lain-lain. Dan juga ada 4 kriteria penilaian untuk menilai kualitasnya, dari harga barang, kualitas barang, biaya pengiriman barang, dan kapasitas dan fasilitas produksi. Langsung aja kita ke pengolahan data. Nah, pada pengolahan data, tampilan prioritas memilih supplier. Pengolahan data pada prioritas pemilihan supplier dari keempat perusahaan diketahui bahwa nilai probabilitas pada harga barang sebesar 17,5%, nilai probabilitas pada kualitas barang sebesar 28,8%, nilai probabilitas pada biaya pengiriman barang sebesar 20,7%, nilai probabilitas pada memilih kapasitas dan fasilitas produksi sebesar 33%. Sehingga prioritas goal yang dipilih dalam memilih supplier adalah kapasitas dan fasilitas produksi karena memiliki bobot tertinggi yakni 33%. Selanjutnya, hasil tampilan prioritas memilih harga barang. Analisa hasil tampilan prioritas memilih harga barang. Probabilitas tertinggi didapatkan oleh Kayu Jati Kokoh sebesar 39,4, disusul PT Kayu Jati Jaya sebesar 23,9. Dilanjutkan oleh yang nomor 3 yakni PT Kayu Jati Terpercaya sebesar 22,6%, dan yang paling rendah yakni PT Sejahtera Abadi sebesar 14,1. Sehingga PT Kayu Jati Kokoh sehingga untuk prioritas harga barang jatuh kepada supplier PT Kayu Jati Kokoh karena nilai probabilitasnya paling tinggi sebesar 39,4%. Selanjutnya, tampilan prioritas memilih kualitas barang.
Jadi dari keempat perusahaan diketahui bahwa nilai probabilitas pemilihan supplier PT Kayu Jati Kokoh sebesar 43,1, PT Kayu Jati Jaya sebesar 12,1%, PT Sejahtera Abadi sebesar 18,1%, PT Kayu Jati Terpercaya sebesar 26,7%. Sehingga kualitas barang dalam memilih supplier dimenangkan oleh PT Kayu Jati Kokoh dengan 43,1%. Lanjut, ketampilan prioritas memilih biaya pengiriman barang. Jadi berdasarkan 4 perusahaan, probabilitas pemilihan supplier PT Kayu Jati Kokoh di bidang biaya pengiriman barang dari PT Kayu Jati Kokoh didapatkan sebesar 45,2. Pada PT Kayu Jati Jaya didapatkan sebesar 10,8%, pada PT Sejahtera Abadi didapatkan 34,1%, dan PT Kayu Jati Terpercaya sebesar 9,9%. Sehingga prioritas biaya pengiriman barang dipilih suppliernya adalah PT Kayu Jati Kokoh karena probabilitasnya paling besar, yakni 45,2%. Next, analisa hasil tampilan, kapasitas dan fasilitas produksi. Langsung saja teman-teman, didapatkan nilai probabilitas yang paling tinggi itu dari Kayu Jati Jaya sebesar 41,7. Jadi pemilihan supplier dalam hal kapasitas dan fasilitas produksi, kita memilih Kayu Jati Jaya. Nah, sekarang keempat 3.6, tampilan prioritas memilih perpaduan dari seluruh prioritas tujuan. Yang paling besar adalah PT Kayu Jati Kokoh karena memiliki persentase sebesar 34,8. Maka prioritas perpaduan dari seluruh prioritas tujuan yang dipilih di dalam memilih supplier adalah PT Kayu Jati Kokoh. Sekian penjelasan laporan PTI 2 dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.